dan selasi dan Taurat, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dan dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Matius 23 ayat 23 dan 24. Orang Farisi akan menghitung secara ekstrim berapa banyak daun selasi baru yang tumbuh di dalam taman mereka dan akan membawa daun yang ke-10 di bait suci. Yesus sangat tegas kepada para pemimpin agama ini yang mengikuti hukum sampai tingkat terkecil tetapi gagal untuk melihat keadilan, belas kasihan, dan iman sebagai alasan dari hukum yang dibuat Yesus. Yesus menyampaikan dengan jelas, teruslah menghitung daun selasi tetapi juga carilah keadilan, belas kasihan, dan iman. Mengingat hal ini, terdapat dua hal yang tidak lagi mengejutkan bagi kita. Yang pertama adalah fakta bahwa orang Farisi adalah orang yang utama di balik pembunuhan Yesus. Mereka tidak tahan dengan sikap dari seorang guru yang menolak hierarki yang telah mereka terapkan untuk diri mereka sendiri. Yang kedua yang tidak mengherankan lagi adalah betapa banyak mengikut Yesus yang adalah orang buangan atau orang yang dipinggirkan oleh para orang Farisi. Merekalah orang-orang yang dikatakan tidak cukup baik untuk Tuhan dan harus menjauh. Yesus mengingatkan semua orang bahwa tidak ada orang yang tidak cukup baik, dan Tuhan siap menerima mereka apa adanya dan kemudian mengubah mereka. Sangat mudah untuk melihat dinamika yang sama di setiap gereja saat ini. Beberapa sangat setia kepada Tuhan dalam segala hal, yang lain tampaknya kesulitan mengikutinya. Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada dari kita yang cukup baik. Kita disambut ke dalam kerajaan Allah melalui Yesus dan Roh-Nya yang mengubah kita menjadi seperti Yesus. Menempatkan Tuhan sebagai pertama berarti kita harus menghitung daun selasi kita dan bertindak dengan belas kasih. Orang-orang Farisi menolak untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Konsekuensinya sangat buruk bagi mereka dan orang-orang di sekitarnya. Kasih Tuhan memaksa kita untuk mengutamakan kerajaannya, dan kesalahan orang-orang Farisi adalah peringatan bagi kita hari ini. Tetapi kita tidak harus sama seperti orang Farisi. Sementara dia akan mengumpulkan persembahan, kita akan menempatkan Tuhan yang terutama. Jadi kita akan mengumpulkan persembahan melalui QR Code OVO yang akan muncul di layar nanti, dan anak-anak juga akan mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Bawa persembahanmu dengan kesukaan, nyatakanlah kasih-Mu dengan perbuatan. Tuhan tidak memandang berapa Mari kita sama-sama dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat hari ini, berkat sahabat yang kami boleh terima. Kami akan mendengarkan khotbah, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau juga boleh memberkati kami. Engkau boleh mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat yang telah kami terima sekecil apapun. Ajarkan kami dan ingatkan kami untuk boleh mengembalikan melalui persembahan dan persepuluhan. Kami terima berkat yang sisa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bu Lydia. Selanjutnya bagi seluruh anak-anak boleh maju ke depan layar. Kita akan mendengarkan cerita anak-anak yang akan dibawakan oleh Kakak Tasya Surono.
Silakan Kakak Tasya. Selamat sahabat teman-teman. Hari ini saya akan mencerita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus. Silakan Oniko. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang bersaksi, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Capek. Judul cerita kita hari ini berjudul Jonathan Menghormati Daud. Ayat hafalannya di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 30. Setelah peristiwa Daud mengalahkan Goliat, nama Daud menjadi terkenal di seluruh kota Israel. Kemenangan Daud itu membuatnya selalu maju berperang dan selalu berhasil, sehingga Saul mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kata perempuan-perempuan Israel sambil menyanyi dan menari dengan sukacita menyambut kemenangan Daud. Mendengar hal itu, Saul tidak senang, amarahnya bangkit, dan dia benci kepada Daud sehingga ia berniat untuk menyelapkan Daud. Daud senang bermain kecapi. Ketika dia sedang bermain kecapi di dekat Saul, Saul berusaha untuk mencelakai Daud. Saul melemparkan tombaknya yang ada di tangannya ke arah Daud. Tetapi Daud berhasil menghindar dan hal itu terjadi sampai 2 kali. Tetapi Yonatan, anak Raja Saul, mengasihi Daud. Dia berusaha untuk melindungi Daud dari amarah ayahnya.
Yonatan menyuruh Daud pergi ke bukit batu untuk bersembunyi sampai nanti Yonatan akan memberikan tanda kepadanya. Yonatan mengatakan bahwa besok dia akan keluar untuk memanah bersama seorang budak. Bila Yonatan menyuruh budak itu untuk mencari anak panah, dengan perkataan anak panah itu lebih kemari. Itu bahwa artinya Daud boleh datang sebab dia aman. Tetapi bila dia menyuruh budak itu dengan perkataan anak panah itu lebih ke sana, itu artinya bahwa Daud dalam bahaya, sehingga Daud harus pergi. Dan esoknya, ketika perayaan bulan baru, Daud tidak datang untuk makan dengan Saul. Yonatan dimarahi oleh Saul dan disuruh untuk mencari Daud. Bahkan Saul melemparkan tombaknya ke arah Yonatan dan tahulah Yonatan bahwa ayahnya ingin membunuh Daud. Yonatan segera pergi ke padang bersama dengan seorang budak untuk menunjukkan tanda kepada Daud. Setelah Yonatan memanah, dia menyuruh budak itu mencari perkataan anak panah itu lebih ke sana. Itu artinya bahwa Daud harus segera pergi untuk menyelamatkan diri. Setelah budak itu disuruh kembali ke kota, Daud keluar dari bukit batu menemui Yonatan. Dia sujud dengan mukanya ke tanah. Mereka pun saling bertangis-tangisan dan Yonatan menyuruh Daud untuk pergi menyelamatkan diri. Daud pun pergi, Yonatan pulang ke kota. Yonatan menunjukkan kasihnya kepada Daud dengan menyelamatkan Daud dari amarah ayahnya. Teman-teman, Yonatan hormat dan sayang kepada Daud. Walaupun Yonatan tahu bahwa ayahnya benci kepada Daud, tetapi dia tetap mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, dan mereka bersahabat karib. Ayat intinya 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Doa akan dibawakan oleh Abang Rafael. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami baru saja selesai mendengarkan cerita anak-anak Tuhan. Berkati kami agar dapat mengingat apa yang diceritakan tadi Tuhan. Dan berkati juga anak-anak yang di sini Tuhan, agar dapat mendengarkan ibadah dengan baik Tuhan dan tidak bermain-main saat beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan dan juga ampunilah segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kakak Tasya Surono atas ceritanya yang sangat baik dan juga Bang Rafael atas doa cerita anak-anaknya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu spesial tapi ada sedikit revisi, diganti buku yang seharusnya keluarga Ibu Ronaldi tapi diganti menjadi lagu Jemaat Bukit Permai yang kemarin ditampilkan pada saat KKR. Silakan Pak Niko. Hai sahabat, bersatulah dengan Tuhan.
Hai sahabat, bersatulah dengan terang, turut Yesus juru selamat. Hai sahabat, Teman-teman, kawan-kawan, setia pada perjanjian. tulus dalam perbuatan, teman-teman, kawan-kawan. Baik, terima kasih atas lagu pujiannya yang dibawakan oleh Jemaat Bukit Permai. Tiba saatnya saya akan membacakan ayat inti, tapi sebelumnya saya akan membacakan profil singkat pembicara kita hari ini, yaitu adalah Pendeta Del Sompotan. Saya akan membacakan profil singkat. Nama lengkap Pendeta Del Dompas Sompotan, dan tanggal tempat lahir di Manado, Indonesia, Januari 3, 1984. Dan mempunyai istri bernama Ibu Debbie Francisca Muntu, sarjana manajemen, yang mempunyai 3 orang anak. Yang pertama adalah Sabatian Joachim Sompotan, saat ini duduk di kelas 4 SD Advent Anjas Moro, Surabaya. Yang kedua bernama Felicia Princess Sompotan, saat ini duduk di kelas 1 SD Advent Anjas Moro. Dan yang terakhir, yang 3 adalah bernama Ethan Gavariel Salva Sompotan, berumur 3 tahun. Academic experience dari Pendeta Del Sompotan di tahun 1996 telah menamatkan SD di Advent Bitung, Sulawesi Utara. 1999 telah menamatkan SMP di Labor Ungklap Air Madidi, Minahasa Utara, Sulawesi. Dan di tahun 2002 menempatkan SMA di SLA Tompaso 2, Minahasa, Sulawesi Utara. Dan pada tahun 2006 mendapatkan gelar sarjana agama di Universitas Kelabat Air Madidi, Minahasa Utara, Sulawesi. Dan di tahun 2019 juga kembali mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Dan work experience-nya berawal di tahun 2006, menjabat di Pendeta Jemaat Batu Kota Manado, dan masih lanjut di Administrator di 1000 Missionary Movement Indonesia Tompaso 2, Minahasa, Sulawesi Utara. Dan berlanjut di tahun 2006 sampai 2010, menjabat Gembala Jemaat di Ebenezer Kediri, itu yang pertama. Yang kedua di Gembala Jemaat Banaran Kediri, dan terakhir adalah Conference Jawa Kawasan Timur. Berlanjut di 2011 sampai 2013, beliau menduduki Gembala Jemaat Caruban Kabupaten Madiun, dan yang kedua menjadi Gembala Jemaat Saradan Kabupaten Madiun, yang ketiga adalah Gembala Jemaat Ngawi, dan keempat Conference Jawa Kawasan Timur. Dan berlanjut di tahun 2013 sampai 2015, Gembala Jemaat Kalasan Madiun, menjadi Gembala Jemaat Gracia Magetan, dan Conference Jawa Kawasan Timur. Dan lanjut di tahun 2016 sampai 2018, menjadi Gembala Jemaat di Ponegoro, Surabaya, dan Conference Jawa Kawasan Timur. Berlanjut di tahun 2018 sampai 2019, Gembala Jemaat Tanjung Perak, Surabaya, dan Conference Jemaat Jawa Kawasan Timur.
Dan yang terakhir 2019 sampai saat ini menjadi Gembala Jemaat Tanjung Perak Surabaya dan Gembala Jemaat Maranatha Surabaya, dan terakhir adalah Conference Jawa Kawasan Timur. Berikut adalah profil singkat dari Pendeta Del Sompotan, pembicara kita pada hari Sabat ini, dan saya akan membacakan ayat inti. Pembicara mengambil di buku Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Baik, kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pengantar khotbah I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I come to Jesus' help, because I have decided I will go. Dipersilakan Pendeta Del Sompotan. Baik, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita hari Sabat ini boleh bertemu dengan Jemaat Bukit Permai. Puji Tuhan dan terima kasih Ibu Natali atas pendahuluan yang sudah dibawakan ayat inti kita tadi dan perkenalannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya membawa salam dari jemaat ya kami layani di Surabaya, Jemaat Tanjung Perak dan Jemaat Maranatha. Pada saat yang sama juga sementara dalam kebaktian lewat Zoom, namun gabungan dengan jemaat yang lain. Ada Jemaat Anjas Moro, jadi ada 3 jemaat yang bergabung menjadi satu, dan kebetulan memang setiap minggu terakhir dalam bulan berjalan, kami sudah mengambil satu kesepakatan keputusan majelis untuk ibadah secara online. Dan oleh karena itu, saya berterima kasih untuk undangan yang diberikan oleh Bapak Steve Wanta. Ini Bapak Steve ini sebenarnya sahabat saya. Dulu masih belum semakmur sekarang. Dari bodinya saya melihat beliau sudah sangat makmur dari soal body ya. Karena dulu saya tahu sahabat saya ini tidak sebesar sekarang ya. Sampai saya kesulitan untuk melihat WA-nya ini siapa sebenarnya yang sementara menghubungi saya ya. Tapi kemudian saya melihat, oh rupanya ini adalah sahabat lama kami, yaitu Bapak Steve Wanta. Terima kasih tentunya atas seizin dari Bapak Pendeta Eko Surono, senior kami, yang begitu sangat terkenal Pak Eko ini ya. Terima kasih bersama dengan Majelis Jemaat, Ketua Jemaat Bapak
Bapak Oswari tadi sudah menyampaikan kesimpulan pelajaran sekolah sahabat. Terima kasih semua anggota jemaat atas sambutan dan mengizinkan kami pada hari Sabat ini untuk berbicara dalam khotbah kebaktian virtual kita. Terima kasih juga, saya melihat tadi ada baptisan yang kudus yang sudah dilakukan mungkin tadi pagi oleh Pendeta Eko untuk Abang Farel. Selamat untuk Abang Farel, semoga tetap setia, diberkati Tuhan dalam pertumbuhan imannya. Dan menarik tadi saya membaca di chat ada yang menyampaikan semoga barokah katanya. Ya. Puji Tuhan, baptisan mendatangkan barokah untuk Abang Farel. Dan saya sangat terkesan dengan jemaat Bukit Permai. Tadi malam Bapak Steve mengirimkan kepada saya link daripada promosi di Facebook jemaat. Dan saya coba lihat di sana, lalu saya scroll. Oh, luar biasa penginjilan lewat digital dari jemaat ini, lewat menyampaikan poster-poster dan juga ayat-ayat Alkitab, puji Tuhan, di bawah pengembalaan, pelayanan dari Pendeta Eko Surono. Saya melihat luar biasa jemaat Bukit Permai ini boleh menjadi contoh juga bagi kami. Saya coba scroll wall Facebooknya sampai ke bawah, saya mendapatkan banyak berkat lewat membaca kreasi-kreasi ayat-ayat yang dibuat. Saya percaya ini menjadi berkat untuk setiap orang yang membacanya, setiap orang yang melihat akan page Facebook. Jadi teruslah melakukan pelayanan di bidang digital ini, sehingga boleh memberkati banyak orang. Di kesempatan saat ini, terus terang saya mau mengapresiasi, karena ini adalah pengalaman pertama saya berbicara di sebuah jemaat dalam kebaktian virtual, dan beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Ketika menyanyi berdiri, ketika berdoa bertelut, ya. Ini hal-hal yang terus terang saya selama pandemi ini baru kali ini saya berada di satu jemaat yang kebaktian virtualnya sangat disiplin, saya lihat ya, sangat teratur, sangat disiplin, dan saya salut ya, luar biasa. Jadi ketika menyanyi tadi kita semua berdiri ya. Untung saya memang pakai baju lengkap, tidak pakai celana pendek ya, karena seperti saat ini kebaktian virtual yang nampak kan hanya setengah badan biasanya ya. Jadi ketika diminta berdiri, seringkali celana pendek kelihatan ya, karena rupanya bapak itu atau ibu itu hanya pakai celana pendek ya. Dan tadi berdoa juga bertelut, dan juga ada break tadi ya. Ya, ada break ya. Untung tadi saya tidak mendengar coffee break, cuma break aja. Biasanya kan kalau kita dengar dalam seminar, webinar, oke kita coffee break dulu. Tapi karena ini jemaat Advent ya, jadi hanya break saja, nggak ada kopinya ya. Kalaupun ada kopi kedelai ya, atau air putih saja. Saya ada juga sini air putih ya. Jadi tadi waktu break saya minum. Puji Tuhan untuk pengalaman yang baik, yang indah, yang baru bersama-sama dengan jemaat Bukit Permai. Saya bagikan sedikit pengalaman kami di Surabaya. Di awal awal pandemi kami masih sempat perjamuan ya, sekitar bulan Maret Sabat terakhir kalau nggak salah, itu masih sempat perjamuan. Tetapi pada minggu sebelum perjamuan di grup majelis jemaat kami sudah ribut anggota majelis. Sudah terbagi dua. Ada yang bilang nggak usah gereja, ada yang bilang tetap pergi ke gereja. Yang nggak usah gereja tentunya ini adalah orang-orang yang sudah membaca media massa, sudah menonton televisi, sudah dipenuhi dengan sebuah ketakutan, saya bisa bilang, tentang bahayanya virus corona. Di satu sisi ada juga majelis jemaat yang, ini kesempatan menunjukkan iman, ya. Kita harus tetap ke gereja. Ya.
Inilah waktunya kita membutuhkan iman, ya, menunjukkan iman kita. Jadi majelis Jumat saya sudah terbagi dua semenjak hari Senin, ya. Lalu mau tidak mau hari Jumat kita harus buat keputusan. Kita mau gereja atau enggak? Kita mau, karena ada perjamuan di hari Sabatnya itu. Akhirnya setelah berunding dengan tua-tua jemaat, kita mengambil sebuah jalan tengah. Oke, gereja tetap diadakan, perjamuan tetap diadakan, tetapi bagi saudara yang sudah ada keputusan untuk tidak ke gereja, silakan saudara ikuti dari rumah saudara. Dan benar, hari Sabatnya kami ibadah, saya pimpin perjamuan, saya khotbah, saya pimpin perjamuan. Ada bahkan penerimaan anggota baru karena barusan KKR dari Pendeta Misa minggu Sabat sebelumnya. Ada 3 jiwa yang dibaptiskan, kita terima. Dan hari Sabat itu saya merasa aneh ketika saya lihat anggota jemaat yang ke gereja sudah pakai masker, ya. Saya di depan, saya merasa aneh melihat kok ada anggota jemaat yang datang gereja pakai masker, ya. Saya sendiri waktu itu hanya bawa hand sanitizer yang saya racik sendiri karena hand sanitizer sudah langka di Alfamart, Indomart. Jadi di kamar mandi masih ada Dettol. Saya bikin sendiri hand sanitizer pakai Dettol, campur air sedikit, saya taruh di bekas botol parfum dan saya kantongin itu. Dan puji Tuhan kebaktian jalan lancar. Hari Sabat itu kita masih sempat melawat setelah gereja. Lalu saya ada seminar wahyu di Jemaat Dharma Husada Indah, di Jemaat yang lain sampai tutup Sabat. Ada PAG gabungan, Pemuda Advent Gabungan Surabaya. Saya melayani, menyampaikan seminar wahyu sampai tutup Sabat. Kemudian setelah itu saya masih pergi lagi ke ada teman pendeta. Kita di Surabaya ini ada perkumpulan Kawanua, ya. Jadi K3 Surabaya, Kerukunan Keluarga Besar Kawanua Surabaya. Ada rekan teman pendeta yang naik rumah baru. Jadi kami pergi ke sana melayani sampai malam, bahkan sampai larut malam, karena biasanya orang Manado ini kalau kumpul-kumpul selain makan-makan, habis makan menyanyi-menyanyi, ya. Menyanyi-menyanyi ingat kampung halaman. Sampai larut malam, baru kemudian kami pulang. Jadi kami tiba kembali di gereja, di pastori, ya sekitar jam 12. Dan kemudian kami bersih-bersih, istirahat. Besok pagi, kok agak sepi ini. Ya. Kebetulan kami tinggal di gereja, di Jemaat Tanjung Perak ini. Gerejanya, pastorinya ada di sana. Dan ini di tengah-tengah daripada terminal kontainer, karena kita berada di pelabuhan, daerah pelabuhan. Biasanya di depan itu kontainer selalu lalu lalang, ya, karena memang belakang terminal kontainer, samping terminal kontainer. Tapi kok hari ini agak sepi, hari Minggu. Lalu tiba-tiba datang sekolah WA, surat bahwa sekolah diliburkan 2 minggu. Jadi ketika masuk hari Senin, sangat sepi. Portal di depan sudah ditutup. Biasanya truk kontainer keluar masuk, sekarang portal ditutup. Malahan ada satu gang lagi yang tempat masuk ke gereja ini juga dibikinin portal. Sepi sekali. Sepi, nggak boleh kemana-mana. Lalu saudara-saudara sekalian, saya kira saudara-saudara juga merasakan ini di tempat saudara. Kesulitan kita soal makanan, ya. Mulai muncul ketakutan, ya. Tidak bisa kemana-mana. Untung saudara-saudara, saya hobi menanam. Dan yang saya tanam itu adalah bahan-bahan makanan, ya. Tadinya saya suka nanam bunga bersama istri, tapi akhirnya saya pikir-pikir, bunga ini kita siram-siram saja. Memang enak kita lihat, tapi baiknya mungkin kita tanam tanaman yang bisa kita makan, ya, seperti sayur gedi, ya, orang Manado itu biasanya ada daun gedi untuk tinutuan, ada daun pepaya, ada apa ya sebutannya, jahe, ya, jahe goraka, ada kunyit, ada rica atau cabe, ya, ada juga macam-macam saya tanam.
Dan saudara-saudara sekalian, ini menolong ketika masa pandemi kita nggak bisa ke pasar, kita nggak bisa belanja, saya makan makanan yang sudah saya tanam. Dan puji Tuhan, kita bisa tentunya selamat sampai hari ini. Dan pandemi ini kemudian mempercepat segala sesuatu dan membuat kita semakin dekat, yang jauh bisa jadi dekat. Dan membuat kita terbiasa untuk kebaktian seperti saat ini, kebaktian Zoom, ya. Dan ini juga yang membuat akhirnya kita boleh bertemu. Saya dari Surabaya, saudara di Jakarta, tapi kita boleh sama-sama untuk beribadah bersama-sama. Ini berkat Tuhan lewat pandemi ini. Kita boleh bertemu di berbagai tempat, kita bisa bertemu seperti saat ini. Nubuatan tergenapi dengan cepat lewat pandemi ini, dan kita semakin yakin tidak lama lagi Tuhan akan datang. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan buka firman Tuhan kita pada Sabat hari ini, mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami butuh firman dalam kehidupan kami. Kami butuh pencerahan dalam hidup kami. Oleh karenanya kami datang kepadamu, merendahkan diri, mengangkat hati pikiran untuk dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Agar firman boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, boleh menolong hidup kami untuk lurus di jalan Tuhan, boleh menerangi hati dan pikiran kami untuk kami hidup dengan bijaksana setia pada Tuhan di dunia yang penuh dengan dosa ini. Urapi semua kami, hamba-Mu, semua jemaat, bahkan jaringan yang kami pakai, agar firman Tuhan boleh tersampaikan dengan jelas, dimengerti dengan baik, dan boleh menjadi sebuah perenungan untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarnya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka Alkitab saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 11. Kita sola scriptura, hanya dari Alkitab saja. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara yang ada di tempat saudara. Mari buka Alkitab saudara di dalam Yohanes 8, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ada sebuah peristiwa di sana. Ayat 2 mulai, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Judul firman pada hari Sabat ini adalah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara sekalian, pagi itu Yesus melewati sebuah malam yang cukup berat. Kenapa? Karena kemarin itu adalah hari raya Pondok Daun, di mana semua orang-orang Yahudi mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Namun kali ini perayaannya berbeda. Kali ini perayaan Pondok Daun diwarnai dengan sebuah isu. Isu yang dicetuskan oleh orang-orang Farisi, yaitu menyangkut bagaimana caranya kita mau mengakhiri pelayanan Yesus. Bagaimana caranya kita mau menghabisi Yesus. Dia sudah terlalu terkenal. Sudah banyak orang yang datang kepadanya. Kita ini orang-orang Farisi. Harusnya kita jadi rujukan firman. Harusnya umat Yahudi bertanya kepada kita. Sekarang ini semua sudah lari sama Yesus. Bagaimana caranya kita mau membunuh dia? Masukkan dia di penjara, selesaikan pelayanannya, kalaupun bisa kita bunuh saja dia. Ini yang menjadi isu sentral daripada perayaan Hari Raya Pondok Daun di waktu itu. Jadi mereka datang bukan merayakan Pondok Daun, tapi mereka datang untuk mengatur strategi bagaimana supaya mereka bisa menangkap Yesus, bagaimana supaya mereka bisa mengadakan alasan untuk menangkap Yesus, memasukkan di penjara, dan memberikan dia hukuman mati, kalau bisa langsung dia dibunuh. Tetapi rupanya saudara-saudara sekalian, sepanjang hari itu tidak ada ide yang cukup cemerlang
untuk mencari kesalahan Yesus untuk dihukum. Tidak ada. Buntu. Malam tiba, banyak orang kemudian pulang kembali ke kampung masing-masing. Tetapi segelintir orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka masih mengadakan rapat sampai jauh malam untuk mencari cara bagaimana supaya Yesus bisa kita adili, kita penjarakan, dan kita jatuhi hukuman. Sementara Yesus pada malam itu, di saat orang-orang yang lain sementara mengadakan rapat untuk mencelakakan dia, Yesus mengambil waktu di malam itu. Dia naik ke Bukit Zaitun. Dia datang di atas bukit, lalu dia berdoa di sana. Dia berdoa meminta pertolongan Bapanya yang di sorga. Bukan Yesus tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Yesus tahu. Tapi dia tidak mau melawan mereka. Dia lebih memilih untuk melaporkan masalah ini kepada Bapanya yang di sorga. Dan benar, di pagi-pagi itu, dengan perasaan lega, perasaan tenang, Yesus dari Bukit Zaitun, dia turun ke Bait Suci. Dia datang di sana seperti biasa, dia mau sharing tentang firman Tuhan. Dan seperti biasa juga sudah ada orang-orang yang pagi-pagi itu sudah rindu, haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan benar saudara-saudara sekalian, di saat yang sama rupanya, orang-orang Farisi ini menemukan satu cara untuk membuat Yesus dihukum. Ketika Yesus sementara mengajar di pagi-pagi benar tersebut, tiba-tiba di Bait Suci itu muncul sebuah arak-arakan yang berusaha menembus barisan orang-orang yang sementara duduk berdiri mendengarkan Yesus sementara menyampaikan firman. Tiba-tiba seperti terbelah lautan massa manusia yang sementara dengar Yesus bawa firman. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada seorang perempuan yang sementara diseret-seret oleh sekelompok laki-laki yang kemudian mereka menerjang masuk kepada Yesus. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Rupanya ada sebuah skenario busuk yang sementara dijalankan oleh orang-orang ini. Dengan menyeret perempuan ini di muka orang banyak di hadapan Yesus. Mari kita baca ayatnya yang ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi." Wah, luar biasa. Mereka menggunakan sapaan Rabi kepada Yesus. Dengan kata lain, mereka mengangkat Yesus. Rabi adalah sebutan teragung untuk seorang guru. Rabi. Bagaimana sikap munafik daripada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka mencoba menempatkan diri seakan-akan di bawah Yesus. Mengangkat dia tinggi-tinggi dengan menyebutkan Rabi. Padahal sebenarnya mereka punya satu agenda untuk menjatuhkan dia. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Saudara-saudara sekalian, perhatikan kalimat ini. Perempuan ini tertangkap basah sementara berbuat zina. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, secara akal pikiran manusia, kalimat ini patut dipertanyakan. Ya, mungkin saja kita pernah melihat di televisi ada orang yang kedapatan tertangkap basah berbuat zina. Tetapi saudara, adalah sangat sukar untuk menangkap basah orang yang berbuat zina. Karena bagaimanapun juga orang yang melakukan zina ini pasti dia lakukan dengan diam-diam.
Kecuali memang sudah ada yang menarget orang ini untuk kemudian ditangkap. Dan saya yakin bahwa memang perempuan ini mungkin saja dia memang benar seorang yang berbuat dosa, seorang pesinah. Tetapi pada waktu itu dia sengaja untuk dijebak. Dia sengaja untuk kemudian dijadikan sebuah contoh bahwa dia telah ditemukan untuk sementara kedapatan berbuat zina. Mungkin saja peristiwa ini benar memang terjadi. Kedapatan berbuat zina. Tetapi ada banyak pertanyaan yang perlu kita renungkan daripada peristiwa ini. Benarkah memang kedapatan berbuat zina? Ataukah hanya ini sebuah akal-akalan daripada orang-orang Farisi ini untuk menjadikan wanita ini sebagai sebuah contoh demi sebuah pertanyaan yang akan diajukan kemudian? Ayat 5, timbullah pertanyaan ini untuk Yesus. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang itu? Ini pertanyaannya singkat saja, simple saja. Dan di dalam pertanyaan ini mengandung sebuah fakta, mengandung sebuah aturan bahwa benar memang bahwa Musa di dalam kitab Taurat kalau kedapatan seperti hal ini benar bahwa apa yang disampaikan ini memang perempuan ini yang berbuat zina ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Dan itu benar adanya. Itulah yang diatur di dalam hukum Musa. Tetapi tahukah saudara ini merupakan sebuah pertanyaan jebakan untuk Yesus. Bila seandainya Yesus sampaikan benar, berarti perempuan itu harus saat itu juga dilempari dengan batu sampai mati. Dan kalau seandainya peristiwa itu terjadi, Yesus menjadi pemicu terjadinya pembunuhan. Dan dia akan langsung ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Yang bukan tidak mungkin dalam kekacauan pada pagi itu ada juga di sana. Saya bisa sebutkan mungkin intel-intel dari tentara Roma ada juga di sana. Kalau Yesus sampaikan benar, lakukan sesuai dengan hukum Musa, Yesus akan menjadi otak pembunuhan terhadap seorang wanita. Dia akan melanggar aturan daripada kerajaan Roma, di mana tidak boleh ada hukuman mati, harus melewati yang namanya pengadilan, pemeriksaan terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Itu kalau Yesus jawab, oke, benar. Tapi bagaimana kalau Yesus jawab, tidak, jangan. Tentunya Yesus akan langsung dihakimi oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Wah, ini Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan. Selalu mengutip tentang kitab-kitab Taurat. Tetapi saat ini ketika ada fakta seperti ini, kok dia menolak untuk menjalankan fakta tersebut. Menjalankan hukum Taurat tersebut. Saudara lihat, Yesus punya situasi yang dilematis. Saudara lihat bahwa pertanyaan ini sengaja diciptakan untuk menjadikan Yesus pusing. Ini bagaikan buah si malakama. Dijawab iya, ada menimbulkan masalah lain. Dijawab tidak, menimbulkan masalah lain. Luar biasa strategi yang dibuat oleh si jahat lewat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, untuk membuat Yesus bersalah. Tetapi saudara-saudara sekalian, Tuhan bukan manusia. Yesus benar 100% manusia, tapi dia juga adalah Tuhan 100%. Ketika situasi pelik terjadi, seakan-akan tidak ada lagi jawaban yang pasti yang harus dia sampaikan. Maka Yesus langsung melakukan sesuatu. Dia langsung melakukan sesuatu tanpa berusaha memberikan argumen. Disinilah kita melihat bahwa Yesus langsung mempraktekkan sesuatu
tanpa menjawab argumen dari pertanyaan itu. Disinilah kita melihat bahwa Yesus langsung berpraktek untuk menjawab narasi yang dibuat pertanyaan oleh orang-orang Yahudi. Apa yang Yesus buat? Yang dia buat adalah seperti ini. Ayatnya yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Oke, jelas di sini. Mereka melakukan hal itu mencobai dia. Ya. Pertanyaan ini sengaja diciptakan, dicari untuk mencari sebuah celah untuk mencelakakan Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ini yang Yesus lakukan. Perhatikan ayat 6 ini, bagian B. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Wah, sebuah pertanyaan disampaikan, Yesus jawab dengan sebuah tindakan. Yesus jawab dengan sebuah praktek. Prakteknya apa? Dia membungkuk. Lalu dia menulis dengan jarinya sendiri di tanah. Tentunya saudara-saudara sekalian, ketika Yesus melakukan itu, kalau kita bisa visualisasikan saat ini, saya mengajak saudara bervisualisasi saat ini. Tentunya ketika Yesus dia menunduk, lalu dia tulis di tanah, maka orang-orang yang berkerumun ini sudah pasti akan mendekat. Mereka akan berusaha mendekat, lalu kemudian berusaha untuk melihat apa yang Yesus kerjakan. Oh, dia sementara menulis. Kemudian selanjutnya mereka akan memenuhi rasa ingin tahu apa yang ditulis oleh Yesus di atas debu tanah ini. Kemudian, saudara-saudara sekalian, ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia kemudian bangkit dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di atas tanah. Jadi setelah dia tulis di atas tanah, semua merapat mendekat, kemudian dia berdiri, lalu dia bilang, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu dia tunduk lagi, dia tulis lagi di sana. Ini menimbulkan kemarahan daripada orang-orang ini tentunya. Menimbulkan kemarahan daripada orang-orang Farisi ahli Taurat yang ganas ini yang mau mencelakakan Yesus. Mereka seakan-akan sudah mau pukul Yesus di waktu itu. Tetapi mereka lihat tindakannya. Mereka kemudian lebih mendekat lagi. Merangsek masuk di lingkaran Tuhan Yesus ini. Dan kemudian apa yang terjadi di sana? Mereka bisa melihat dengan jelas apa yang Yesus tulis dengan jarinya di tanah tersebut. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Saudara-saudara sekalian, Roh Nubuat Ellen G. White menuliskan di dalam buku Membina Keluarga Sehat di bab 17 tentang hal ini, tentang cerita ini. Disebutkan di sana bahwa rupanya yang Yesus tuliskan dengan jarinya di tanah itu adalah dosa-dosa mereka. Dan sudah pasti yang paling tua adalah yang paling banyak dosanya. Itulah sebabnya disebutkan di sini bahwa mereka yang paling tua yang kemudian lebih dahulu keluar dari lingkaran itu. Ya, bukan berarti sekarang yang sudah tua lebih banyak dosanya ya. Kita sekarang ada di zaman kasih karunia ya. Kita sudah di zaman kasih karunia. Tapi di waktu itu, orang yang Farisi-Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, sanggup membaca dengan jelas. Oh, ada dosanya di sana. Dan kenapa mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu? Karena mereka takut jangan-jangan dosanya itu dibaca oleh orang lain. Sehingga pada waktu itu keputusan terbaik adalah keluar saja dari situ. Jangan-jangan dosanya itu diketahui oleh orang lain.
Bukankah begitu kita ini manusia? Kita tidak mau dosa kita ini diketahui oleh orang lain. Ya. Kita hanya mau dosa kita aja dengan Tuhan. Ya. Dan manakala dosa itu sudah ditulis Yesus di atas tanah, dan dia baca sendiri dosanya, wah, dia memutuskan, oke, kita keluar saja, keluar. Dan semua orang kemudian keluar. Semua orang yang datang untuk menghakimi yang membawa perempuan itu. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11 jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pelajaran aplikasi yang dapat kita ambil di dalam pelajaran ini. Di balik kalimat "pergilah, janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang" ini, ada sebuah pelajaran aplikatif yang ingin saya sampaikan kepada saudara dan saya pada kesempatan hari Sabat ini. Yang pertama adalah stop menghakimi, belajar mengasihi. Banyak orang bilang, saudara, katanya lebih banyak hakim di gereja daripada di pengadilan. Kenapa? Karena ya anggota gereja baru satu kesalahan. Wah, ibu-ibu ini ya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Mulai ya. Ya, memang bapak-bapak yang lebih cenderung tidak mau bercerita daripada ibu-ibu. Wah, disambung. Disambung ini. Jadi saudara-saudara, saya punya ilustrasi begini. Saudara A jatuh dari motor. Oke, saudara B dengar ceritanya. Saudara A katanya jatuh dari motor ya. Dia cerita ke saudara C. Saudara C, saudara A itu jatuh dari motor ya. Oh ya, masa ya? Oh iya, gini-gini. Saudara C cerita, dia WA ke saudara D. Saudara D, tahu nggak si saudara A yang nggak masuk-masuk gereja itu hari Sabat, dia jatuh dari motor, patah tangannya. Oh, masa? Saudara D, dia WA lagi ke saudara E. Itu loh, saudara A jatuh dari motor, patah tangan, patah kaki. Oh, saudara B, terus saudara cerita itu sampai di saudara Z. Berita saudara tahu di saudara Z apa? Saudara A kecelakaan, mati di tempat. Betapa kejamnya ini apa? Ini omongan ya. Bisa ditambah, bisa dikurang. Ya, saudara dan saya punya potensi menjadi hakim bagi sesama kita. Saya mungkin tidak mau menyatakan hilangkan potensi itu, enggak, kurangi aja deh. Kurangi potensi menghakimi. Karena Tuhan bilang hakim itu Tuhan, bukan kita. Stop menghakimi, belajar mengasihi. Kalau kita sudah tahu dia ini jarang ke gereja, kita sudah tahu ada kelemahannya, ya sudah kita kasih saja, kita coba bantu dia, tolong dia untuk keluar dari kelemahan itu, tolong dia supaya dia lebih baik lagi, tolong dia, kasih kepada dia. Kasihi orang yang berdosa. Kasihi. Ada di antara kita yang lemah, tolong dia, bantu dia, kasih solusi terhadap dia punya persoalan. Terlalu banyak kita, saudara-saudara sekalian, pintar melihat masalah, pintar mengidentifikasi masalah, tapi kurang pintar menyediakan solusi untuk masalah yang ada. Cara pribadi, tua-tua jemaat, majelis jemaat, pribadi sebagai ayah, ibu, anak-anak, mari kita menjadi problem solving, bukan menjadi pencerita masalah kepada orang lain. Kita tahu siapa sih di dunia ini yang nggak berdosa? Kita semua berdosa, saya berdosa, saudara berdosa. Mari kita bergandengan tangan membangun, memberikan nasihat yang bijak, menolong orang, mengangkat orang untuk semakin setia.
Semakin rindu akan firman. Stop menghakimi, belajar mengasihi. Itu pelajaran aplikatif yang pertama. Yang kedua, pelajaran aplikatif untuk kita adalah apapun latar belakang saudara, seberapa besar pun dosa saudara, ingat Yesus selalu sedia untuk mengampuni saudara. Yesus dengan tangan terbuka selalu sedia menolong saudara. Apa yang ditakuti oleh orang-orang adalah dosa-dosa di masa lalunya. Saya telah terlalu banyak berbuat dosa. Saya telah terlalu nakal di masa lalu. Dan setan kemudian datang kemudian masuk dalam pikiran kita lalu bilang, dosamu sudah nggak bisa diampuni. Engkau nggak layak lagi. Engkau nggak layak jadi pelayan di jemaat. Terlalu banyak dosamu. Engkau nggak layak jadi diakon, engkau nggak layak jadi pemimpin SSPP, engkau nggak layak jadi ketua, engkau nggak layak jadi pendeta. Terlalu banyak dosamu. Itu yang setan selalu bilang sama kita. Tapi saya mau yakinkan saudara pada saat ini lewat kisah ini bahwa apapun dosamu, apapun latar belakangmu, seberapa besar pun kejahatan yang engkau pernah buat di waktu yang lampau, asalkan engkau mengaku dan tidak melakukan lagi, Tuhan mengampunimu. Bereskan persoalan dosa dengan Tuhan secara pribadi. Kita bersyukur saat ini, saudara, kita hidup di zaman kasih karunia. Di mana ketika kita berbuat dosa, kita angkat sebuah ayat, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Kita hidup di zaman kasih karunia. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni kita. Ini luar biasa, saudara. Yang perlu kita lakukan hanya mengaku kepada Tuhan. Itu sebabnya ada perjamuan kudus, di mana kita membereskan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Yang sukar itu adalah mengampuni sesama kita manusia. Minta ampun sama Tuhan gampang. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam doa Bapa kami disebutkan di sana, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lalu apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu apa? Dan ampuni kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada apa? Kami. Saya punya pengalaman, satu kali saya mengembalakan di sebuah jemaat. Saya khotbah, lalu pendampingnya cuma 2 karena jemaat kecil yang saya layani. Sebelah kanan ketua, sebelah kiri ketua diakon, pemimpin diakon, berdoa. Di jemaat itu ada doa Bapa kami, setelah doa syafaat itu doa Bapa kami. Ya. Jadi kita berdoa Bapa kami, yang doa itu ketua jemaat, doa. Setelah itu kan, oke, kita tutup dengan doa Bapa kami. Sama-sama semua mengucapkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datang, semua mengucapkan. Kemudian saya mendengar, karena jaraknya cuma pendek ya. Ketika disampaikan doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Stop doanya di situ. Saya dengar dari yang di samping saya. Kalimat berikutnya adalah, dan ampunilah kami seperti kami sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu tidak terdengar, lalu nyambung lagi. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkau mempunyai kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya notice itu untuk pertama kali. Saya pikir mungkin agak keseretan dia punya tenggorokan, jadi nggak terucap ini kalimat ini. Kemudian waktu berjalan, sering kita melayani, Bapak itu juga pendamping saya. Beberapa kali kemudian saya dengar kalimat ini tidak ada di doa. Akhirnya saya kemudian memberanikan diri berdoa dan bertanya kepada Bapak ini. Mohon maaf Bapak, saya sudah
lama jadi pendeta di sini. Dan sepertinya saya memperhatikan, mohon maaf kalau salah. Ketika Bapak dampingi saya waktu doa syafaat, ketika khotbah, kayaknya di kalimat ini Bapak tidak pernah ucapkan. Apakah betul? Dan apa alasannya? Oh, luar biasa, saudara. Bapak ini langsung sportif, ya. Dia bilang, betul pendeta. Karena saya masih marah. Saya masih dendam sama Bapak itu. Wah, dia sebutkan namanya. Ya, rupanya ada bisnis di luar yang bermasalah di antara mereka, kebawa sampai dalam gereja. Ya. Saya bilang, dan dia tahu dia salah. Ya, saya bilang, wah, hebat Bapak ini ya. Bapak hebat, Bapak sportif, Bapak benar-benar betul-betul legowo menyampaikan itu. Bapak hebat, Bapak hebat. Saya doakan Bapak ada kemampuan satu waktu untuk apa? Untuk mengampuni. Supaya Bapak diampuni Tuhan, ya. Udahlah, bikin santai hidup ini, ampuni yang perlu diampuni. Karena dendam itu akan lebih merusak diri Bapak daripada orang yang Bapak dendam. Udahlah, santai saja. Lupakan yang lalu, tatap masa depan. Ya, saya bilang begitu dan kita doakan. Ya. Di lain waktu, di jemaat yang lain, saya melihat lagi. Setiap kali pulang gereja ya sebelum pandemi, kan kita pulang gereja selalu yang melayani itu ke depan, lalu kita keluar berjabat tangan ya, jabat tangan. Saya lihat ada seorang ibu. Ketika berjabat tangan, pasti ibu yang satu itu dia lewati. Nah, kalau perjamuan, ketika perjamuan buat lingkaran di dalam gereja, lalu kemudian akhir setelah lingkaran maaf-maafan jabat tangan keliling ya. Saya lihat ada satu ibu ya. Setiap kali hal itu terjadi, dia lewati ya. Dia lewati. Saya notice satu kali. Saya lama di jemaat itu, begitu terus. Saya kemudian berpikir ada hal yang perlu kita bereskan dengan ibu ini. Ada sesuatu. Lalu secara pribadi saya datang. Saya pergi lebih dulu ke yang tidak disalami. Saya pergi dan sampaikan, mohon maaf ibu. Saya melihat, sudah lama saya pendeta di sini. Tapi kayaknya ibu setiap kali ini tidak disalami oleh ibu ini. Kebetulan itu pendeta. Saya bilang, iya, kalau kebetulan itu 1-2 kali. Saya loh sudah mau 5 tahun di sini. Sudah nggak kebetulan ini. Kalau sudah 5 tahun, kita sudah seperti saudara ya. Akhirnya dia buka hati, dia cerita. Ya. Saya pergi ke ibu yang satu yang melewati dia. Saya bilang, saya sudah dari ibu itu. Saya sudah tahu masalah ibu. Jujur aja cerita begini. Oh. Ya, dia cerita juga. Rupanya masalahnya sederhana, saudara. Masalah puluhan tahun yang lalu, ketika ibu itu bawa makanan potluck di gereja, bukan dihina ya, tapi sedikit diomongin. Kalau bahasa Jawa ini, potluck kok, bahasa Jawa itu bilang gini, pindrang toai. Pak Eko boleh tolong terjemahkan ini. Plindrang itu adalah makanan yang dipanasin. Ya. Jadi makanan kemarin itu dipanasin. Jadi bukan makanan yang fresh lah istilahnya begitu ya. Rupanya ini menimbulkan rasa sakit hati, saudara. Ya, hati-hati kita ketika bicara, saudara. Karena mungkin bagi kita sepele, tapi bagi orang lain menimbulkan sakit hati yang panjang. Tetapi saya juga mau kasih nasihat kepada orang yang telinganya tipis, jangan juga terlalu tipis hati dan telinganya. Masa cuma gara-gara itu saudara dendam sama orang, nggak mau apa. Udahlah, kalau saudara begitu ya, bawalah makanan yang lain. Sekali-sekali kan dengar masukan orang, jangan mudah tersinggung ya. Jadilah orang yang punya mentalitas yang bagus juga ya. Akhirnya saudara di acara perjamuan, saya bilang, oke, ini perjamuan, kita sudah mau makan roti,
Tapi saya nak mau lanjutkan perjamuan ini. Kalau ibu ini dan ibu itu tidak saling maafan di depan jemaat, karena jemaat tahu semua ini dosa yang sudah diketahui. Oke, saya nggak akan lanjutkan ini perjamuan sahabat ini. Tentunya saya pasang muka berwibawa, ya. Saya pasang muka serius waktu itu, tidak bercanda, ya. Saya betul-betul serius. Nah, tiba saya undang ke depan. Wah, ibu-ibunya itu sudah apa? Begini-begini. Tiba-tiba saya bilang saya nak mau mulai, pokoknya nak mau mulai kalau ini nggak beres. Kita berdoa dulu, berdoa. Oke, mari maju ke depan. Begini-begini ibu-ibu. Tapi saudara bapak-bapaknya ini kemudian mulai colek-colek ibunya. Bapak-bapak masing-masing ini damai-damai bapaknya sebenarnya. Dia colek-colek. Pokoknya saya bilang saya nak akan mulai kalau nak selesai perjamuan ini kita nak akan mulai. Colek-colek. Akhirnya bapak itu karena ibunya nama apa, dia tarik ibunya berdiri bawa ke depan. Dan puji Tuhan, itulah yang pertama kali setelah puluhan tahun kita bertelut bersama, menangis bersama, berpelukan bersama. Dan itulah kemudian sahabat pertama. Bukan hanya jabat tangan, tapi berpelukan. Menangis bersama dan perjamuan dilanjutkan. Ya. Tapi saat ini karena pandemi tidak berjabat tangan lagi mereka. Saya nggak tahu ya, karena pandemi bukan karena ada ini ya. Karena pandemi kan sekarang nggak boleh jabat-jabat tangan. Jadi saudara-saudara sekalian, apapun latar belakangmu, Tuhan mengampunimu. Yang kedua, yang ketiga adalah ampuni orang lain juga. Ini pelajaran aplikatif untuk kita. Ampuni orang. Masa cuma kita maunya Tuhan ampuni, lalu kita nggak mau mengampuni orang yang berbuat salah sama kita. Ya. Saya punya sebuah kesaksian. 3 bulan yang lalu saya bergumul begitu berat. Kenapa? Karena tahun yang lalu kami ditambahkan 1 jemaat untuk dilayani. Jemaat yang kecil sebenarnya. Jemaat ini entah mengapa pada saat kami ditambahkan di situ, kemudian ambruklah jemaat ini. Tapi karena pandemi, kesulitan kita mau cari dana ya. Tahun lalu, ambruk. Memang jemaat ini cuma segelintir orang, sedikit sekali orang, ambruk. Akhirnya dengan susah payah tahun lalu kami mencari dana. Terkumpullah beberapa dana. Tapi kemudian dana ini dilarikan oleh orang yang memegang akan dana ini. Sehingga ketika sudah memulai pembangunan, kas gereja 0. Pusing saya, stres saya, aduh bagaimana. Sudah dealing dengan kontraktor yang akan bangun. Uang yang kita kumpulkan susah payah tahun lalu, dibawa lari oleh orang. Tetapi saya tetap yakin dan percaya Tuhan menolong. Lalu saya berunding dengan beberapa majelis jemaat. Akhirnya kita sepakat, oke, kita berikan saja pengampunan. Kalau enggak kita sakit hati sama orang ini, udahlah kita ampuni, kita jalan baru. Saudara, ketika kita majelis, kita putuskan itu, kita ampuni orang ini, oke, dia mau kembali, nak mau kembali, udahlah. Dah, kita lupakan, kita ampuni, selesai. Kita sampaikan ke dia juga, kita ampuni. Besoknya, kita dapat kontraktor orang Advent yang bersedia untuk membangun itu. Bersedia untuk menolong kita. Ya, walaupun kita juga harus mencari dana juga. Tetapi dia bersedia untuk menolong membangun. Malahan dia bilang, kok dari dulu, kan Bapak sudah kenal saya dari dulu. Iya, saya bilang, iya, mungkin belum terbukakan lah ya waktu itu. Dia bersedia menolong, ini luar biasa. Setelah kita putuskan mengampuni, tadinya kita kejar orangnya ya. Ya, kita kejar, mau cari, kembalikan uangnya, kembalikan. Tapi setelah kita kemudian mengampuni, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Dan saya berpikir ya daripada kita cari lagi orangnya, kita apa ya udahlah kita fokus baru, kita mencari saja dana bantuan untuk yang baru ini. Toh sudah ada orang yang tepat yang Tuhan kirimkan. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, 3 pelajaran aplikatif dari cerita kisah di dalam Yesaya, di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 bagi saudara-saudara sekalian, dan saya adalah yang pertama saya ingin ulangi, stop menghakimi, belajar mengasihi.
Yang kedua adalah apapun latar belakangmu, apapun dosamu, berapa besar pun dosamu, Tuhan akan mengampuni. Dan yang ketiga adalah pikirkan sekarang ini. Orang mana yang saudara belum ampuni? Orang mana yang menyakiti saudara? Ya, kalau yang anak-anak muda, mungkin mantan-mantan pacarnya mungkin ya. Masih ada dosa-dosa masa lalu yang belum terbereskan. Segera WA, ampuni, telepon, say hello, menyelesaikan masalah. Ampuni orang. Jangan hanya mau Tuhan ampuni kita, lalu kita tidak mau, kita egois tidak mau mengampuni orang. Suami-suami ampuni istri. Karena mungkin terlalu banyak istri cerewetnya di rumah. Istri-istri ampuni juga suami, ya. Karena bapak itu seringkali lebih banyak diam, ya. Lebih banyak diam, ya. Saya juga dengan istri saya lebih banyak diam. Ya. Kita kan sudah diteliti bahwa suami-suami itu lebih banyak kosakatanya dari istri-istri itu lebih banyak kosakatanya daripada suami-suami, ya. Saya sudah mau tidur malam, ya istri saya masih cerita. Yang dia cerita ya dari pagi. Ketemu tukang sayur di bawah. Kebetulan kita ini di satu komplek ini ada kurang lebih 20 orang, ada panti jompo juga. Oma ini, ketemu ini, cerita. Ya. Sehingga seringkali saya terbawa tidur, ya. Saya sudah tidur masih cerita. Tiba-tiba saudara datang apa? Bantal, ya. Tiba-tiba bantal datang di kepala. Buk. Kenapa? Dipukul istri saya. Tapi bukan kekerasan dalam rumah tangga, karena yang dipukul bantal. Karena dia masih semangat cerita, saya sudah ngorok. Jadi dia lihat, oh kok sudah nggak ada respon yang disampit. Dia pukul dengan bantal. Mudah-mudahan ini bukan pengalaman bapak-bapak ya, tapi kalau ada pengalaman yang sama, kita sepenanggungan berarti bapak-bapak semua. Menghadapi istri kita harus bijaksana dan bijaksini. Ya. Jadi ampuni orang lain, saudara. Ampuni. Lepaskan pengampunan kepada orang lain yang mungkin bersalah sama kita. Kalau kita lakukan ini semua, kehidupan kita akan damai, diberkati oleh Tuhan, fokus dalam pelayanan, fokus dalam usaha saudara, mungkin dalam keluarga, dan di dalam setiap yang Tuhan percayakan pada kita, kita juga akan menjadi penginjil-penginjil, membawa banyak jiwa untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Diel Sompotan atas firman Tuhan yang sangat memberkati. Kembali kita diingatkan biarlah kita bisa terus berusaha menjadi umat Tuhan yang bisa mengampuni supaya kita pun bisa terbebas dari rasa beban. Baik, kita akan menutup perbaktian khotbah kita dengan lagu Sion nomor 270, Dosamu Dihapuskan. Jemaat diundang berdiri. Dosamu dihapuskan meskipun sangat besar. Dosamu dihapuskan meskipun sangat besar. Amat besar kasih-Nya yang mengampuni dosamu. Dosamu dihapuskan meskipun sangat besar, meskipun sangat besar. Dengarlah suara Yesus yang memanggil namamu. Dengarlah suara Yesus yang memanggil namamu. Amat besar rahmat-Nya, murah hati-Nya. Dengarlah suara Yesus, dengarlah suara Yesus yang memanggil namamu.
Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala pengampunan dosa yang Tuhan janjikan bagi kami. Hari Sabat yang suci kami bersyukur karena Tuhan sudah mengutus hamba-Mu, Pendeta Del Sompotan, untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Mengajak kepada masing-masing kami untuk tidak menjadi hakim di gereja, tetapi lebih banyak untuk mengasihi. Mengajarkan kepada kami untuk tidak terlarut dalam dosa-dosa masa lalu, karena kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Dan Tuhan juga mengajarkan kami melalui firman-Mu hari ini, untuk kami belajar mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah, mengajak kami untuk hidup lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa khusus untuk Pendeta Del Sompotan yang sudah membawakan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, berkati istri dan ketiga anaknya, berkati juga anggota jemaat yang mereka layani, Jemaat Tanjung Perak dan Jemaat Maranatha yang ada di Surabaya. Biarlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu ini dan jauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan yang mudah terjadi kepada masing-masing kami. Saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Sonata Christian yang bersama-sama bergabung dengan kami. Bahkan tamu-tamu kami yang lain yang tidak dapat hamba-Mu sebutkan satu-satu. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Memberkati juga semua anggota jemaat kami. Dari para orang tua, anak muda, remaja, sampai pada anak balita kami. Biarlah Tuhan membimbing kami, sehingga kami benar-benar dipelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, ketika tangan hamba-Mu terangkat atas umat-umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan pun akan tertumpang atas kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih Allah Bapa, kasih anak-Mu Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai, membimbing, memelihara engkau dari sekarang sampai hari Maranatha tiba. Di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Datang segera, Yesus kan datang segera. Terima kasih kepada Pendeta Eko Surono atas doa berkat yang telah disampaikan. Demikian rangkaian ibadah khotbah kita pada hari Sabat ini. Terima kasih kepada seluruh anggota Jemaat Bukit Permai, begitu juga tamu-tamu yang sudah bergabung dan berpartisipasi pada hari Sabat ini. Kiranya Sabat depan kita bisa kembali beribadah dan memuji nama Tuhan. Selanjutnya kami akan kembalikan kepada tua-tua jemaat untuk pengumuman dari gereja, dan selesai pengumuman, jangan leave meeting dulu karena kita akan mengadakan acara tiup lilin bagi adik kita Deklan yang berulang tahun yang akan dipimpin oleh Pak Niko nanti, dan doa berkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Eko. Terima kasih.
Selamat Sabat bagi semua anggota dan juga tamu-tamu yang sudah berbakti pada hari Sabat yang indah ini. Dan tentu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bagian, baik di jam sekolah Sabat, Ibu Dading yang sudah menyatukan pelajaran sekolah Sabat, dan juga dua tutup yang sudah disampaikan oleh Ibu Mariana. Terima kasih banyak. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nasution yang sudah membacakan ayat sautan dan doa syafaat oleh Ibu Maureen Runtuwene dan lagu spesial yang sudah dibawakan I Will Go yang kita sudah dengarkan bersama-sama, dan khususnya pembicara khotbah yang luar biasa Pendeta Del Sompotan. Selamat Sabat, dan kita sangat diberkati pada Sabat yang suci ini. Dari sebab itu kalau saudara merasa diberkati, saudara boleh lambaikan tangan dan pendeta boleh lihat. Ya, boleh lihat. Begitu anggota jemaat sangat diberkati, dan biarlah pelajaran pelajaran firman Tuhan yang sudah disampaikan itu kami dapat terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, sebelum saya membacakan pengumuman, ada baiknya kita coba ikuti dulu ulang tahun spesial ini. Karena ini adalah teman baiknya pendeta. Tetapi saya juga terima kasih kepada Pak Steve yang sudah mengundang pendeta Del Sompotan. Dan pada Sabat yang suci ini, kita akan mengikuti acara ulang tahun Deklan pada Sabat ini. Silakan Pak Niko, tadi katanya yang mimpin, silakan. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau ke acara ulang tahunnya Deklan. Boleh yang seumuran Deklan maju ke depan layar supaya kita bisa sama-sama saksikan ulang tahun Deklan. Mana yang ulang tahun? Oh, ini dia yang ulang tahun. Deklan dan Diona. Hai. Oke, karena Deklan. Deklan ulang tahun yang keberapa? Keberapa Deklan? 5. Alright. 5. Oke, karena Deklan lagi ulang tahun, sekarang kita nyanyiin lagu buat Deklan, tapi lagunya nanti kita guide dari sini. Tunggu sebentar.